Selamat menikmati akhir pekan pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alif Akhnafi Habibi yang akan membersamai Anda dalam acara Sepekan Editorial. Setiap hari, ribuan siswa berangkat dan pulang sekolah menggunakan berbagai cara. Ada yang diantar orang tuanya, naik angkutan umum, hingga menggunakan aplikasi ojek online. Namun, di balik semua itu tersimpan pertanyaan besar. Apakah sekolah benar-benar siap menghadapi perubahan ini? Apakah transportasi berbasis aplikasi dapat menjadi solusi atau masalah yang baru? Inilah yang akan kita bahas dalam editorial kali ini. Inovasi transportasi, apakah sekolah siap? Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, transportasi berbasis aplikasi atau ojek online menjadi salah satu pilihan populer bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya orang dewasa, banyak murid sekolah yang kini mengandalkan layanan ini sebagai sarana utama untuk berangkat dan pulang sekolah. Namun, hingga kini masih jarang ada kerjasama resmi antara pihak sekolah dengan perusahaan ojek online. Padahal kerjasama tersebut dapat menghadirkan manfaat besar, baik dari sisi keamanan, keteraturan, maupun efisiensi biaya. Kerjasama antara sekolah dan ojek online akan membuat sistem transportasi siswa menjadi lebih terjamin. Karena adanya koordinasi resmi, murid tidak perlu lagi menunggu di pinggir jalan yang padat kendaraan. Fakta menunjukkan bahwa banyak kecelakaan lalu lintas terjadi di sekitar area sekolah akibat siswa menunggu kendaraan sembarangan. Dengan adanya titik jemput resmi di dalam lingkungan sekolah, risiko tersebut dapat diminimalisasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan keamanan dan efisiensi penjemputan siswa bukanlah hal sepele. Tragedi di Bekasi pada 2022 misalnya merenggut nyawa belasan orang termasuk siswa akibat truk yang menabrak halte tempat mereka menunggu jemputan. Di sisi lain, masih banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas titik jemput aman sehingga murid terpaksa menunggu di pinggir jalan yang rawan kecelakaan. Keterlambatan penjemputan juga kerap membuat siswa menunggu terlalu lama tanpa pengawasan, yang tidak jarang berujung pada kerawanan sosial. Bahkan, ada kasus siswi yang menjadi korban pembegalan oleh oknum driver ojek online yang menyamar sebagai penjemput. Semua ini mempertegas bahwa tanpa sistem kerjasama resmi antara sekolah dan layanan transportasi, keselamatan, serta efisiensi waktu siswa akan terus berada di dalam risiko. Dalam aspek sosial, kerjasama ini akan menciptakan keteraturan di lingkungan sekolah. Tidak ada lagi kerumunan murid yang menunggu di luar gerbang sekolah yang biasanya menimbulkan kemacetan. Selain itu, keberadaan sistem penjemputan resmi juga memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Lingkungan sekolah menjadi lebih tertib, lalu lintas lebih lancar, dan citra sekolah meningkat. Aspek sosial inilah yang sering diabaikan, padahal justru paling penting dalam membangun rasa aman dan nyaman bagi murid, orang tua, serta masyarakat luas. Itulah sebabnya kerjasama ini dapat dipandang sebagai solusi yang menguntungkan semua pihak. Lalu, apakah pihak sekolah akan terus membiarkan situasi semraut ini tanpa solusi nyata? Lebih jauh lagi, kerjasama ini juga bisa membuka peluang bagi sekolah untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya disiplin dalam memanfaatkan layanan transportasi. Hal tersebut tentu sejalan dengan upaya pembentukan karakter yang lebih tertib, aman, dan bertanggung jawab. Dengan memperhatikan aspek keamanan, ekonomi, dan sosial, jelas bahwa kerjasama antara sekolah, murid, dan ojek online bukan sekedar wacana, melainkan sebuah kebutuhan. Ini adalah langkah strategis untuk menciptakan transportasi yang lebih tertib, aman, dan ramah bagi siswa, karena manfaatnya begitu besar. Pihak sekolah dan penyedia ojek online seharusnya segera duduk bersama membangun kebijakan yang berpihak pada anak didik. Dengan demikian, transportasi sekolah yang lebih aman, terjangkau, dan teratur dapat terwujud sekaligus memperkuat peran sekolah dalam melindungi generasi penerus bangsa.